Selamat datang para sahabat podcast Aku dan Kamu. Kita bertemu kembali di dalam acara yang selalu kita akan memberikan info-info yang terkini dan masih terkait dengan COVID-19, yang khususnya kali ini kita akan ngobrolin tentang bagaimana apa yang dilakukan dan apa yang dirasakan oleh para penyintas COVID yang terpapar COVID-19. Kali ini kita ditemani oleh Mbak Revi. Iya, Mbak Revi ya? Iya. Untuk lebih jelasnya, silakan Mbak Revi untuk memperkenalkan dirinya. Silakan. Oke, nama saya Revi Ardiani. Saat ini saya bekerja di salah satu rumah sakit pemerintah di Jakarta. Kebetulan beberapa minggu yang lalu sempat kena COVID dan lagi hamil juga. Hamil berapa bulan, Mbak? 7 bulan. 7 bulan? Itu Iya. kapan tahunya, Mbak? Ketika terpapar COVID? Tahunnya itu, saya kan pertengahan Juli ya kenanya ya. Itu tahunnya awalnya karena ada hidung mampet. Tapi saya udah biasa sih, setiap pagi itu hidung mampet. Cuman ini kok nggak hilang-hilang, habis berjemur pun nggak hilang-hilang juga gitu kan. Terus ya udah, kayaknya ini udah agak aneh nih gejalanya, udah nggak kayak mampet biasa. Ya udah, saya coba tes antigen ternyata hasilnya ini reaktif. Lalu udah tahu hasilnya reaktif, terus dapat kabar dari kantor juga kalau ada teman kantor yang bergejala juga, tapi lagi menunggu hasil swab PCR-nya, jadi nggak ketahuan. Cuma kan saya khawatir ya, udah reaktif gitu, terus ada teman yang udah bergejala juga, ya udah saya coba PCR besoknya. Ternyata hasilnya positif. Itu setelah PCR itu langkah apa yang Mbak Revi lakukan? Aku ke dokter sih, langsung ke dokter. Terus konsul, disuruh cek lab, terus karena saya lagi hamil, harusnya kan di ronsen juga, tapi saya nggak di ronsen. Lalu Saya juga untuk dikasih, bayinya kalau ronsen. ya, lalu dikasih obat dan karena gejalanya nggak terlalu berat, ya udah disuruh isolasi mandiri aja di rumah gitu. Cuman kan karena tidak memungkinkan di rumah, saya minta dirujuk ke Wisma Atlet waktu itu. Tapi cukup mudah ya prosedurnya untuk sampai ke Wisma Atlet. Alhamdulillah, karena saya kerja di rumah sakit kali ya, jadi ada koneksinya. Jadi melalui bantuan rumah sakit juga dari manajemen rumah sakit yang mencarikan tempat di Wisma Atlet. Menurut Mbak Revi, itu mengapa Mbak Revi sampai bisa terpapar? Apa ya? Karena sebelumnya kan saya tahu positifnya itu kan pada saat hari libur ya. Nah, sebelumnya itu kan kerja tuh nggak pernah libur tuh. Saya WFO kan kerjanya, bukan dari rumah. Terus juga kegiatannya di rumah sakit itu saya juga kemana-mana, nggak cuma di kantor doang gitu kan. Walaupun sudah menerapkan protokol kesehatan juga, karena mobilitasnya yang lumayan tinggi, terus ketemu juga beberapa orang walaupun nggak intens ya. Mungkin nggak tahu sih, mungkin dari situ kali ya. Karena kalau kemana-mana selain kantor sih saya nggak ada. Dan itu juga dengan protokol kesehatan yang ketat ya, saya dengar. Iya. Tapi Mm-mm. masih ya. Kenapa? Itu dengan protokol kesehatan yang ketat pun ternyata masih bisa ya terpapar ya. Iya. Luar biasa tuh si COVID itu. Pada saat itu, Nggak tahu karena juga kan katanya yang varian terbaru itu juga penularannya lebih cepat kan. iya, yang varian Delta ya, itu Iya. jauh. Heeh. Itu pun menurut beberapa teman yang sudah terpapar varian itu di awalnya memang kondisinya lebih parah, tapi cepat untuk pemulihannya Iya. dibandingkan dengan serangan varian yang awal-awal gitu. Itu sih menurut beberapa teman. Pada saat terpapar itu siapa aja Mbak yang mendampingi? Mendampingi. Ya baik langsung maupun tidak langsung.
pada saat itu sih saya di rumah cuma berdua sama suami ya. Terus itu waktu itu hari libur, kejadiannya hari Sabtu, PCR saya hari Sabtu Minggu tuh udah bergejala, terus saya udah isoman aja karena hasilnya reaktif kan. Pertama kan antigennya reaktif, ya udah saya isoman di kamar, suami di luar, suami juga antigen tapi ternyata negatif, makanya kita memisahkan diri. Tapi setelah hasil PCR saya positif, kayaknya karena kita serumah dan rumahnya juga nggak terlalu luas ya, jadi takutnya juga suami kena, ya udah suami juga di PCR juga, ternyata juga hasilnya positif. Ya udah selama iya kena juga. Ya udah jadi selama kita dapat hasil sebelum dapat tempat di Wisma Atlet, ya udah kita berdua aja di rumah ngurus diri masing-masing, Oh, suami saling mengurus. nggak ke Wisma Atlet? Eh, itu sebelum ke Wisma Atlet kan kita baru ke Wisma Atlet, dari aku bergejala hari Sabtu ke Wisma Atletnya baru hari Rabu. Oh, beda Jadi ya. selama Sabtu, Minggu, Senin, Selasa itu di rumah berdua. Sementara berpisah karena virus. Emang pengantin baru, Mbak? Cuma berdua Aku belum. udah ambil 7 bulan. Udah nggak baru dong. Bentar lagi ada anggota yang baru. Tapi itu nggak ngefek ya Iya. ke janinnya ya. Pasca PCR yang terakhir dinyatakan negatif itu gimana kemudian tindakannya terhadap Eh, kami? sebelumnya sih kan saya minta ini apa, pengen sebenarnya udah jadwal konsul tapi keburu udah positif duluan, terus masuk Wisma Atlet, sempat khawatir juga ini janin gimana gitu kan, karena harusnya udah jadwal kontrol tapi nggak kontrol. Tapi selama selama masa karantina sih janinnya masih aktif, masih kerasa, masih kalau diajakin ngobrol tuh masih ngerespon gitu. Terus saya positive thinking aja, ini kayaknya sih nggak apa-apa gitu kan. Cuman waktu itu minta kontrol di Wisma Atletnya, mungkin juga keterbatasan kali ya, jadi nggak bisa juga ketemu sama dokter kebidanan. Akhirnya setelah dinyatakan negatif, saya langsung ketemu sama dokter buat periksa kehamilan. Alhamdulillah sih dokter bilang perkembangannya baik-baik aja, sesuai sama usia kehamilannya, anaknya juga aktif gitu. Nggak ada masalah yang berarti sih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu Mbak, udah deg-degan ya, banget soalnya. iya, kita kan juga kaget. Aduh, ya Allah, itu ada janinnya juga di dalam. Kita kan Iya, juga nggak tahu ya bagaimana reaksi itu terhadap janin juga kan. Selama ini yang di pemberitaan iya. itu kan tidak pernah kemudian diekspos untuk orang-orang yang hamil gitu. Makanya kan Mm-mm. kemudian, ih ini apa yang terjadi? Tapi alhamdulillah ya, sudah diobservasi dokter, ternyata baik-baik saja. Iya Baik-baik Mbak, saja, dari momen alhamdulillah. terpapar sampai sekarang itu sudah positif, itu momen apa yang paling diingat oleh Mbak Reti? Apa ya yang paling diingat ya? Yang bisa jadi kenangan lah dan bisa kemudian memberikan informasi kepada sahabat podcast aku dan kamu bahwa jangan Mungkin main-main dengan virus ini, jangan dianggap hoax. iya sih, yang jelas sih bukan hoax ya. Karena terus satu lagi yang aku pengen kasih tahu, kalau rata-rata orang, kebanyakan orang yang antara percaya dan nggak percaya sama COVID pasti bilangnya kalau kita lagi bergejala gitu, nggak mau periksa, ini paling cuman batuk biasa, ini paling cuman demam biasa gitu kan. Flu, Padahal kebanyakan sebenarnya orang tidak flu. ya, terus coba dirasain dulu, itu benar-benar bukan seperti penyakit flu biasa, bukan seperti demam biasa, bukan seperti batuk biasa, karena beda sekali rasanya di badan pada saat kita positif COVID terus kita punya gejala, itu tuh rasanya tuh lebih lebih nggak enak daripada cuman batuk biasa gitu kan. Kalau batuk biasa tinggal batuk-batuk terus bisa keluar dahaknya. Kalau yang selama saya rasakan, saya kan gejalanya paling berat batuk ya. Batuk itu rasanya di tenggorokan itu penuh, kayak ada lendir, dahak gitu kan, penuh. Tapi pas dibatukin dia nggak mau keluar dan itu sangat menyiksa banget dan bikin dada sakit gitu. Pokoknya kalau sampai orang bilang ini kayak cuma kayak sakit biasa sih, kalau aku sih ngerasain bukan ya. Memang apa ya? Memang beda deh gejalanya. Terasanya tuh lebih lebih berat di badan gitu, lebih sakit di badan gitu. Lalu kalau yang apa?
saya aja yang ngerasa udah menjaga protokol kesehatan, yang saya juga nggak kemana-mana gitu. Walaupun sebenarnya mobilisasi saya di kantor juga lumayan sih, tapi kan nggak lepas dari protokol kesehatan dan cuci tangan dan segala macam, kok masih bisa kena gitu kan. Jadi itu sangat sangat menjadi perhatian lagi sekarang dengan dulu aja yang udah lumayan ketat masih kena gitu kan. Gimana kalau yang cuman nganggapnya udah itu nggak ada gitu. Aduh, saya nggak kebayang deh. Jadi sekarang lebih ditingkatin lagi protokolnya dan benar-benar kalau di kantor itu udah nggak dikasih kemana-mana lagi sama atasan juga bilang kalau di kantor ya udah di kantor aja karena kita emang sektornya kritikal ya rumah sakit ya jadi nggak bisa WFH jadi kalaupun WFO ya udah cuman di meja aja kerja udah gitu. Itu di kantor itu juga banyak ya yang kemudian terpapar COVID itu karena kan memang kalau tenaga kesehatan kan berhadapan dengan orang banyak dan melakukan pelayanan itu kan nggak bisa dihindari juga itu gimana Mbak? Jadi sebenarnya aku kan bukan langsung terjun ke pelayanan ya. Jadi kantor aku itu bagian manajemennya, bagian administrasi. Cuman kita kan punya petugas yang yang mau dibilang nggak di kantor aja tuh juga enggak gitu karena juga seperti atasan saya pun seorang dokter kan, jadi dia memegang manajemen juga, megang pelayanan juga gitu kan. Lalu teman-teman yang lain juga ada misalnya keperluan untuk berobat, kebetulan ada yang sakit kan, jadi perlu ke poliklinik segala macam, mau nggak bisa dihindari harus ke beberapa area-area yang memang sangat beresiko gitu. Seperti saya juga waktu kerja itu juga memasuki area beresiko untuk kerjaan saya yang lain gitu kan. Jadinya pada saat saya kena, kan kita nggak tahu ya itu mulanya dari mana, itu ada 8 orang lagi teman saya yang juga positif gitu kan ya dalam waktu yang bersamaan. Tindakan rumah sakit sendiri ketika 8 itu dalam satu unit ya, unit yang sama dengan Pak. Itu gimana? Semuanya jumlahnya berapa? Sehingga 8 orang kena itu dalam satu Kenapa? Dalam satu unit itu berapa orang? Kalau di kantor saya ada 16 orang, jadi Oh, itu 50% kena 50%-nya. pada saat pada saat yang bersamaan. Dan itu emang lagi pas lagi puncak-puncaknya COVID yang waktu itu kan, yang habis Lebaran tuh emang lagi tinggi-tingginya. Jadi sebenarnya bukan cuma di unit saya aja, di unit lain juga banyak gitu. Iya, Walaupun memang rumah bukan sakit. unit yang terjun langsung ke pasien juga banyak gitu kan. Emang Apalagi, waktu itu lagi apalagi yang sama pasien gitu. ya Cuman apalagi. kalau di tempat kerja saya sendiri sih udah ada ininya ya, udah ada protokolnya jika misalnya ada staf yang kena gitu kan harus gimananya itu kita semuanya udah diinfokan sih. Jadi makanya kemarin itu kalau yang tidak terlalu berat yang bisa isolasi di rumah atau kalau mau ke Wisma Atlet atau ke tempat isolasi yang difasilitasi bisa dilaporkan kita mau kemana gitu. Itu gimana itu untuk kasus-kasus penanganan COVID sendiri di sana? Itu kan banyak sekali informasi yang masuk bahwa sudah sangat membludak, tidak tertangani, bahkan ada yang diaudit ya, itu soal kekurangan oksigen dan lain-lain. Itu gimana kalau di sana kondisinya? Kebetulan saya nggak terjun langsung di pelayanan ya, dan kalau untuk pelayanan COVID-nya punya gedung sendiri, punya fasilitas sendiri, dan punya manajemennya sendiri. Jadi kalau ditanya ke saya sih, saya nggak punya kapasitas buat ngejawab itu. Iya, oke deh. Tadi ya, balik lagi tadi, bahwa gejala yang dirasakan itu bukan seperti batuk biasa. Tapi ada dahak yang mengumpul dan kemudian tapi ketika dibatukkan tidak keluar. Itu sampai sesak nafas nggak sih? Karena beberapa itu mengeluhkan lebih banyak sesak nafas. Iya, itu karena berat sekali di dada kan, udah tekanan kita batuk gitu kan, terus Apalagi dahaknya hamil. nggak keluar. Apalagi hamil paru-parunya udah didesak gitu kan. Ya lumayan sesak sih Mbak, cuman kalau yang aku rasain sih nggak sampai harus pakai oksigen, enggak, cuman cukup tenang, terus duduk istirahat gitu sih bisa bisa berkurang sesaknya gitu. Tapi lumayan cepat ya pemulihannya ya Mbak.
berarti ini? Kebetulan saya apa ya? Enggak juga ya, karena teman saya yang barengan masuk sama saya ke Wisma Atlet, kan di Wisma Atlet itu dari swab ulangannya itu setelah 10 hari kita dinyatakan positif kan. Jadi kalau swab pertama kita positif tanggal berapa, 10 hari kemudian kita swab ulang. Nah, teman saya tuh 3 orang pada saat swab ulang itu hasilnya langsung negatif. Sedangkan saya tuh masih positif, Mbak. Pada Jadi saat 10 hari hari, 10 hari tadi. iya pada saat 10 hari Positif. swab ulang saya masih positif. Lalu masih lanjut berarti isomannya kan, masih lanjut. Dan di swab ulang lagi 7 hari berikutnya, baru 7 hari swab ulang lagi itu baru saya negatif. Jadi lumayan, di Wisma tuh saya 19 hari. 15? Bukan. Total isolasi saya 19 hari. Di Wisma Atlet saya 2 minggu. Total dengan yang di rumah tadi ya? Ya, yang di rumah juga. Terakhir Mbak, silakan supaya sahabat-sahabat semua juga lebih meningkatkan protokol kesehatan dan kewaspadaannya. Silakan disampaikan. Apa ya? Mungkin pesan-pesannya aja kali ya. Satu, biar pada ngeh gitu, sakitnya benar-benar nggak enak, benar-benar nggak enak. Walaupun misalnya obat kita difasilitasi, kayak kalau mau ke Wisma Atlet kita juga bisa ke Wisma Atlet, punya difasilitasi juga, dikasih makan, semua gratis. Tapi yang namanya sakit tuh nggak ada yang enak ya, Mbak. Lalu yang kedua, kalau saya sih percaya ya COVID itu ada gitu. Kalaupun nanti di belakangnya ada embel-embel bisnis ini itu saya nggak urusin, dan yang penting kitanya gitu, menjaga diri, menjaga sekitar kita gitu kan. Kita bermasker itu bukan cuma buat melindungi diri kita, tapi juga buat melindungi orang-orang di sekitar kita gitu kan. Dan yang bikin sedih itu adalah kalau kita lengah, terus yang kena keluarga kita, terus sampai ada yang berakibat fatal sampai meninggal gitu kan. Jangan sampai nanti kita menyesal akan hal itu. Jadi ya protokol kesehatan yang diperketat lagi gitu kan. Terus nggak usah kemana-mana dulu, di rumah aja, yang bisa di rumah aja, yang WFH di WFH aja gitu kan. Nggak usah neko-neko dulu deh sampai pandemi ini berakhir. Apalagi masih PPKM juga sih, ngapain juga. Iya. Terima kasih, Mbak. Nah, takutnya nanti ini habis PPKM selesai pada ngacir lagi kemana-mana gitu. Pada bete kan di rumah mulu. Iya, makanya. Terima kasih Mbak Revi untuk waktunya. Jadi para sahabat, ada banyak hal yang harus kita jaga. Tetap protokol kesehatan adalah hal yang nomor 1 yang harus diterapkan. Kemudian tadi ada pesan yang sangat berharga bahwa walaupun ada fasilitas kesehatan dan kita mendapatkan perhatian, sakit tetaplah sesuatu yang tidak menyenangkan dan itu sangat merugikan. Dan yang ketiga, selain mewaspada untuk diri sendiri juga harus waspada terhadap lingkungan sekitar, terutama keluarga. Semoga informasi ini bermanfaat untuk para sahabat. Terima kasih Mbak Revi. Semoga sehat-sehat sampai lahiran. Adik bayinya juga sehat. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa.